Anjing, gue bilang kok balonnya ada di belakang gue mulu. Gue kesel kan ya, SB gue gigit, sweater gue gigit tuh kupluknya, ditarik gue, udah gue balik lagi ke saung, prepare udah nggak beres tuh, tongolin pocong anjing, tiga-tiganya gue ngeliat pocong, gue nggak ngerti gitu-gituan, tiba-tiba dia duduk sila, dia cuman bilang, ini banyak yang ngeliatin ke arah kita katanya. Selamat malam, balik lagi sama gue Hanse. Kali ini gue ngundang bintang tamu yang menarik nih. Ceritanya tentang Gunung Salak ya. Salah. Yang berujung teror katanya do ini, biar ini kenalan dulu lah. Oh. Oke, nama gue Haris, cuman kalau di kampus dipanggil Lang. Kalau gue berkegiatan alam sih dari SMP, itu dari awalnya dari keluarga sih. Kakak gue. Kamu pecinta alam semua tuh? Enggak pecinta alam, dia cuma suka naik. Oh, naik. Soalnya bokap ini sih, gue cerita dari bokap emang dari tahun berapa ya, dia tahun 80-an yang katanya pernah ke Cerme dia. Pribadi yang gokil lah bokap gue. Nah, gimana Lang itu? Lu diapain aja sih di Salak? Kalau diapain aja sih banyak itu dari awal Bekasi, di Bekasi ya. Itu udah udah ada kejadian yang menurut gue di luar logika gue lah ya, dari segi motor sih. Yang paling pertama motor lah gitu. Nah, lu ceritain dulu nih, tokoh-tokohnya siapa aja, teman-teman ada berapa orang? Gue lagi tuh gue naik tuh sama si Begeng sama si Eka. Oke. Si Begeng. Dia dua-duanya anak Trisakti, cuman beda kampus. Kalau si Eka tuh Trisakti yang di Rosari tuh yang anak-anak di kafe tuh yang. Si Eka di Rawasari. Kalau si Begeng yang di STMT tuh. Awal mulanya gimana tuh dari lu berangkat? Dari gue berangkat sih, dari rumahnya si Eka sih normal. Ke rumahnya si Begeng juga normal, cuman pas gua tuh seinget gua sampai mana itu ya? Sampai Ciawi tuh yang perempatan kan. Lo naik motor Gua bertiga. Okay. Itu kondisi yang bawa motor gue si Eka. Gua berdua sama Begeng ceritanya. Itu motor gua menurut gua sih sehat itu ya. Cuman pas nyampe Ciawi itu udah kayak apa ya? Ngempos nggak jelas lah menurut gua ya. Kondisi kan itu sebelumnya ini motor gua udah ganti penbel satu. Udah servis gede lah ya, emang udah gue persiapin. Udah sehat banget tuh. Udah sehat, wah menurut gue sehat banget lah. Cuman pas sampai Ciawi menurut gue itu ya biasa lah, namanya kendaraan ya. Lu masih positif? Masih positif lah, itu positive thinking gua. Nyampe Ciawi, terus lanjut lagi tuh, udah menurut gue udah kelar tuh. Lanjut lagi, nyampe gue udah masuk daerah Cidahu. Cuma sebelum Cidahu ya. Itu mungkin kalau udah ke Cidahu tuh pasti lu ngelewatin tanjakan tuh, sampingnya kayak bangunan sekolah kayak gitu sih, seinget gua ya. Bangunan sekolah. Nah, di situ tuh udah mulai nggak jelas tuh. Mulai nggak beres tuh. Nggak beres. Ini motor gua nggak bisa naik nih. Oh iya. Nggak bisa naik. Itu kondisi dia si siapa? Eka sendiri. Bawa keril gua sih di depan, di dashboard. Kalau gua mikirnya bertiga, wah nggak kuat nih motor nih, nggak kuat kan. Keril diturunin dulu nih, cuman motor si siapa Eka dinaikin dulu sampai atas, tinggal tuh gua berdua sama si Begeng turun dulu. Dorong masih nggak didorong masih berat banget, gua nggak ngerti itu kenapa tuh. Nah pas di situ tuh gua aja dorong motor itu bertiga makan waktu sejam lah, motor nggak naik, keluar asap nggak jelas lah pokoknya. Jam berapa tuh Lang? Seinget gue sih sekitar jam 12-an, entah 12-an setengah satu lah ya. Setengah Sepi satu ya jalanan berarti. Ih gelap, gila. Gelap parah sih itu. Itu awalnya, oh iya gue inget tuh, sebelum itu gue salah masuk jalan dulu sih itu. Sasar lo? Iya, masuk kampung-kampung jalan rusak, cuman nembus-nembusnya di situ juga. Pas di apa tuh yang tanjakan itu udah mulai, menurut gue anjir, ini apa lagi nih gue bilang ya, belum nyampe udah begini kan. Sejam gue di situ,
dorong lah tuh gue bertiga, sampai ngeden-ngeden, sampai di zigzag-zigzagin tuh motor, tetap berat banget. Oke, udah nyampe tuh, itu menurut gue udah clear. Nyampe lah tuh pos pendakian di Cidahu. Itu masih normal. Gua nunggu sampai pagi, gua ngelarin administrasi, bayar tiket pendakian. Gua setar jam 5:30. 5:30 pagi lu jalan? Iya, 5:30 pagi jalan. Itu dari pos pendakian tuh yang bayar tiketing, gue 5:30 ya. Nah motor gue naikin tuh sampai kan ada tuh, dia ada sebelum mau naik ke Salak ngelewatin gerbang pos lagi tuh, cuman dia kecil, satu pintu. Depannya kali gitu. Nah motor gue ditaruh di kayak ada saung-saung gitu, emang ada warung itu. Gue nyampe ke warung ada sebelum gerbang Salak tuh. Gue naruh lah tuh, di situ emang udah hawanya kayak adem sih, adem memang, cuman ademnya itu adem-adem anyep. Gimana sih adem-adem anyep? Adem cuma anyep nih. Adem-adem nggak beres gitu? Iya, cuman masih biasa aja tuh gue bertiga. Nah si Eka kan, ayolah kata dia. Ya ayolah itu ya dulu lah ya, masih zaman-zaman jalan. Sekarang udah sekarang udah enggak lah, udah ngindarin yang kayak gitu-gitu. Kata si Begeng nih, janganlah. Apa tuh? Dia. Sorry, maksudnya menghindarin yang itu maksudnya apa tuh? Ya menghindari. Ayolah tuh maksudnya apa? Ayolahnya si Eka? Ayolah itu biasa lah pas gimana sih? Oh, doping. Doping lah kita sebutnya, doping. Cuman lu bawa doping tuh Mas? Bawa doping itu gua lagi saat itu. Ya cuma kan menurut gua yang hal kayak gitu kan cuman buat penghangat lah ya. Penghangat di saat gua di atas. Kata si Begeng, jangan dulu lah, tar aja di atas buat happy-happynya. Ya udah, gua naik normal nyampe pertigaan apa gue lupa namanya deh, sebelum jalur lumpur kayaknya tuh. Lu udah jalan lumayan lama tuh? Lama gue start dari bawah itu jam berapa ya? 5:30? Enggak, jam 8. Oh, jam 8. Karena gue nyantai dulu. Pas gue naruh motor nyantai dulu, jam 8 tuh jalan. Oh nyampe ini pertigaan Bajuri kayaknya tuh. Lurus ke Kawaratu, kanan ke arah Puncak Salak. Nah itu gue nyampe lewatin pertigaan Bajuri, kan ada tuh yang terkenal tuh jalur lumpur dia pokoknya ngelewatin situ tuh, kalau nggak lewat situ lu nggak ke Salak, kayak kurang gitu ya. Iya, jalur lumpur, gue nggak tahu, lupa tuh namanya jalur apa, pokoknya tuh lumpur kata orang. Cuman pas gue lewat tuh kok nggak ada lumpur, gue bilang kan ya. Di mana lumpurnya? Kering kali pas nggak hujan. Ya kita bicara hujan nggak hujan karena kan Salak hutannya hutan lembab, hutan hujan ya. Kalau yang gue tahu ya, sepengetahuan gue ya kan pasti lembab mulu. Cuma di situ gue nggak nemuin lumpur kan gue aneh kan ya, nggak ada lumpur. Soalnya gue pernah ke Salak cuman nggak lewat Cidahu, lewat Cimelati. Kata gue nggak ada lumpurnya ya, mana lumpurnya? Kan gue lihat kagak ada, nggak ada lumpurnya. Itu yang selalu berpikir arahnya negatif tuh gue mulu di situ. Cuma temen gue yang dua ini sih, si Eka sama Begeng biasa aja, karena kan mereka emang baru pertama kali ke Salak kan. Soalnya pas gue sebelum ke Salak emang sugesti gue udah, tai nih gue bilang nih, Salak lagi, bertiga lagi kan. Udah nyampe situ, udah gue jalan aja biasa, jalan biasa. Itu mulai mungkin kalau yang orang-orang bilang itu yang diwaspadain tuh ada namanya kilometer berapa gitu. Dia kan di sono kan di Salak itu ada kayak patok gitu, misalkan kilometer 1, kilometer penanda. Nah itu ada tuh pas sebelum puncak, ada tuh namanya, itu tanjakannya curam, di situ namanya kilometer berapa gue lupa ya, nah di situ itu mulai nggak beres dalam artian kata, aduh anjing nih. Nah di situ kejadiannya, gue udah mulai itulah doping lah ya. Sebelum itu gue udah mulai doping, udah ketawa mulu lah tuh sepanjang jalur, mulai doping. Ada tuh namanya kilometer berapa, jadi jalan setapak langsung belokan tanjakan. Nah di situ
Gua nemuin balon, tau gak lo? Balon. Lu tau gak sih kayak balon anak kecil, cuman bukan balon yang bulat. Dia balonnya berbentuk kayak, lu tau gak sih kalau balon baru beli kan ada batunya tuh, tali ada batu kan. Nah itu di sebelah kiri ya kan gue mikirnya gini ya, anjing ada balon kan. Gue sebelum di bawah itu gue mikirnya belum ada yang naik baru gue doang bertiga yang naik. Oh, itu baru gue doang bertiga yang naik. Cuman kalau gue pikir balon kalau dari atas terbang itu udah ketinggian berapa coba? Terus posisinya di situ hutan, paling nggak nyangkut dong di atas. Cuman ini di bawah, balonnya kayak balon ditaruh gitu ya? Ditaro, kondisi masih baru. Itu berbentuk kayak boneka gitu, cuman kayak polkadot gitu, warnanya. Motifnya ya? Ada motifnya lah. Nah, itu di situ udah, gua main lihat-lihatan tuh bertiga. Balon anjir. Gue main lihat-lihatan, ada balon. Sebelah kiri di pinggir jalur sih. Siapa yang bawa nih? Kata gue kan mikir ngobrol bertiga. Gue di situ diem bertiga, diem dulu. Ngobrol dulu tuh, canda-canda. Anjir balon, mau dimainin tuh sama temen gue. Gue lupa mau dimainin sama si Eka apa masih Begeng tuh ya. Kata gue jangan, udah jalan aja, jalan, ngaco lu. Gue jalan. Itu balon apa namanya diem aja jadi kayak ngambang tuh, cuma diem aja. Itu emang posisi nggak ada angin dah, seingat gue nggak ada angin. Itu diem aja, gue jalan tuh, jalan. Kata gue anjing, gue bilang kok balonnya ada di belakang gue mulu. Oh ngikutin, wah anjing kata gue kan ya, itu ada di belakang gue gue mikirnya gue ngablu tuh di belakang gue, cuman kok ada di beda tempat. Oh lu udah jalan jauh? Gue udah jalan, cuma gue mikirnya masa gue balik lagi ke sini kan ya, soalnya posisi gue paling belakang. Kata gue kok ada di belakang nih, gue bilang nih balon nih nggak beres nih, gue bilang. Gue belum cerita tuh, masih di kiri tuh. Menurut gue masih jalan, gue mikirnya jalan di tempat nih, cuma tuh balon masih sebelah kiri Gua jalan lagi, nah ini balon ada di sebelah kanan, cuma di belakang gua udah mikir yang enggak tuh, gua bilang ada apaan nih. Pas di situ kedua kali gua ngeliat ada di sebelah kanan, ketiga kali tuh, gua panggil, Kak, geng, balon nih anjing, gua bilang ada di belakang, gila, gua bilang. Loh iya, sambil ketawa dia. Gua sampai 5 kali madep belakang, seinget gua ya, itu masih ngikutin. Pindah lagi sebelah kiri balonnya. Ada lagi, cuma di belakang. Nah itu gue baru beda jalur nih. Berarti kan ada yang ngebawa, ya nggak sih? Beda jalur nih, gue hafal, udah sadar. Anjing, rinding gue. Beda jalur nih, gue bilang. Udah, lanjut lagi terus gue. Nyampe puncak ya, puncak. Soalnya kan dia di sono campnya dekat-dekat puncak tuh, namanya Puncak Manik. Di atas ada, gua nggak ngerti itu makam apa petilasan sih ya. Cuman yang gue lihat sih itu kayak petilasan gitu. Nyampe Puncak Manik emang posisinya nggak ada orang sama sekali. Pure gue bertiga. Karena lu pertama tuh. Nah, Lagi iya. pertama. Nah, gua foto-foto dulu bentar, terus gelar tenda dong, prepare. Itu sampai sana jam berapa? Gua sampai situ jam 4 apa setengah 5 ya, lupa. Pokoknya udah sore lah ya. Udah sore itu gua. Kondisi emang agak-agak mendung. Nyampe sekitar jam 4 setengah 5 lah ya itu gua, seinget gua. Prepare tuh mau gelar tenda. Nah, ada 3 spot ya kan kalau gua mah normal-normal aja ya. Kan gua nggak tahu nih si Begeng ini kan. Nah, dia bilang, "Jangan di situ, Riz," katanya. "Sini aja." Kata gua, "Ngapa, Geng?" "Kagak apa-apa, sini aja." Si Begeng ini orang yang sensitif. Sensitif sih. Oh. Sensitif dia. Karena kan emang gua teman lama sama dia, emang dari keturunan ya. Oh, dari keturunannya. Dan dia juga bekas anak pesantren katanya. 3 kali pindah tempat gua. Pindah lagi, Riz, ini. "Kak, jangan situ, Kak." Pindah lagi.
Nah udah nih dapat spot nih enak nih, spot rata, kelilingnya semak-semak. Nah di situ udah tuh gue gelar tenda, gue masak banyak banget sambil doping lah ya, sambil doping, masak udah banyak. Sekitar jam berapa ya itu ya? Jam 8 dah, 8 apa setengah 9 ya. Cuman di situ posisi belum ada pendaki ya. Kalian masih satu-satunya? Masih ada, cuman nggak pada ngecamp di setelah gua, masih pada di bawah. Sekitar jam 8 sampai setengah 9 itu deh kayaknya deh. Ada kucing dong. Kucing hutan? Ih, bukan kucing hutan. Gue tahu kucing hutan kayak gimana. Terus? Kucing kampung. Kucing kampung sampai atas? Logika lu, Salak berapa sih ketinggiannya? 2500 ke atas ya? 2000 ke atas lah pokoknya. Kalau kucing hutan gue masih bisa, masih masuk akal ya. Ini kucing kampung, gila lu bayangin. Kucing kampung. Kan gue tahu banget kucing kampung. Oh pertama ini kan tenda gue kebuka tuh. Temen gue ngeliat ada mata nyala nih dua ke arah tenda gue. Diteges-tegesin, disenterin, langsung bunyi meong. Wih, kucing. Gue masih nggak sadar tuh, masih bercanda-canda. Nganggapnya normal. Pas jeda waktu 20 menitan kayaknya tuh gue masih tawa-tawa, ngomong ngalor ngidul. Diem semuanya langsung sekompak. Kayak senyap barengan tau gak sih lu? Langsung pada mikir, kucing kampung. Lu tau gak makanan tuh sebanyak-banyaknya kagak dimakan. Itu kondisi gue lagi tinggi-tingginya tuh bertiga. Langsung dimasukin trash bag nggak dimakan. Ya kan kalau kondisi kayak gitu kan lapar-laparnya ya jadinya ya. Masukin tuh trash bag. Udah sekitar jam berapa ya? Tuh gue agak-agak lupa nih ya. Gue tidur maksa. Akhirnya lu masuk tenda semua tuh? Emang gue di dalam tenda. Oh dalam tenda posisi, oke. Tidur maksa. Lu tau kan tidur maksa dalam artian kata tidur. Gara-gara tadi tuh? Gara-gara tadi ketakutan. Tidur maksa. Sekitar jam 10. Rame di puncak. Oh udah pada datang? Menurut kan gue pikir udah pada datang kan. Oh lu dengerin dari dalam tenda? Dari dalam tenda. Soalnya jaraknya puncak ke tempat camp gue di sini. Itu puncaknya di jarak 7 meter lah. Oh deket ya? Hitungannya udah di puncak lo ya? Udah di puncak emang itu. Gue pikir rame kan itu, orang-orang pada ngecamp di atas kan emang agak rata tuh kalau di puncak Manik. Itu sekitar jam segitu, jam 10-an, gue pikir wah rame nih kak, gue aman, rame. Ya kayak orang ngobrol biasa. Orang ngobrol pada, oh dia nenda sini, gue mikirnya nenda di situ ya. Gue mikir dia tuh nenda di situ, pasti. Gue yakin soalnya udah pada rewel banget tuh pada bilang nenda di sini. Udah sekitar jam 11 lebih klimaks lagi gue tidur, masih tidur maksa tuh, tidur ketakutan gimana sih? Dicolek gue anjing. Posisi lu di mana tuh tidur? Gue di tengah, si Begeng di kanan, deket pintu tenda. Si Eka di kiri. Gue dicolek, disengin. Kan gue pikir temen gue dong, iseng. Itu gue mau sampai berantem sama si Begeng, gara-gara lagi keadaan kayak gini, masih sempet-sempetnya iseng, gimana sih? Colek, gue, geng lu, kira-kira lu kok bercanda? Apaan sih lu? Gue diem dari tadi. Gue tidur lagi dong, colek lagi gue, colek, Eka, sampai mau gue cekek si Eka. Lu gila lu kayak bercanda kayak gini lu, kelewatan lu. Kata gue ngaku apa? Kalau bercanda, udah. Kagak ada yang mau ngaku, langsung gerah posisi gue tuh. Gerah semua di dalam tenda tuh gerah. Pakai kolor semua, gue bangun lagi tuh ceritanya. Bangun lagi, gerah, pakai kolor semua. Terus sekitar jam 12-an, gue tidur lagi. Pakai SB lagi tuh tidur. Lebih parah lagi tuh colek lagi gue. Itu dicolek gue 3 kali. Dari kaki sampai mana ya? Sampai sini nih, perut nih, dicolek-colek, disengin. Oh berasa banget itu? Berasa kayak orang dicolek gimana sih gini-gini. Oh. Posisi gue di tengah, ya kan gue mikirnya disengin dong. Cuman teman gue nggak ada yang ngaku tuh. Terus? Gue kesel kan ya, SB gue gigit, sweater gue gigit tuh kupluknya.
Ditarik gua. Itu ditarik gua. Demi Allah, demi Rasulullah. Gua bangun dong, masih tetap kekeh gua nyalahin temen gua. Ditarik gua itu SB gua. SB gua ditarik. Sweater gua ditarik. Itu pertama tuh, mau berantem lagi gua. Gua kayak gitu kejadiannya 3 kali. Udah gua tidur lagi lah ya. Gua gigit lagi nih SB. SB kan segini kan sisanya. Gua gigit sama kupluk gua gigit. Tarik lagi dan kata gua anjing tuh, gua bilang tuh baru kali itu gua naik gunung begitu. Gua diem di situ, nggak beres, gua bilang. Nggak beres tuh gua. Nah, gua gigit lagi sekuat-kuatnya itu gua. Masih disengin. Ditarik lagi gua. Gua nggak ngerti tuh gua salah apaan tuh. Tarik gua tuh, sweater, SB, bret, sampai setengah, sampai sekaki lu bayangin. Oke lah, pindah tidur. Mereka nggak pada percaya. Udah lu tengah, gua pinggir. Oh, pindah posisi tuh? Pindah posisi. Si Eka nih tengah nih. Oke. Sama. Colek-colek lagi. Dan gue juga di sebelah kiri dicolek-colek juga. Pas gue pindah posisi, semuanya rata, dicolek-colek. Colek-colek semuanya, main salah-salahan. Colek. Nah, si Eka ditarik juga. Udah, semuanya mikir nggak beres. Nah, si Begeng ini tadi yang sensitif ini? Oh, itu dia pas sudah kejadian itu, tiba-tiba duduk sila dia Di dalam tenda itu? Dalam tenda. Lah kan gue ngeri ya. Gue nggak ngerti gitu-gituan, tiba-tiba dia duduk sila. Dia cuman bilang, ini banyak yang ngeliatin ke arah kita katanya. Oh, dia ngeliat di luar tenda itu banyak yang ngawasin? Banyak yang ngawasin, kayak gimana sih kalau lu jadi icon gitu di situ. Oh iya, jadi pusat perhatian tuh? Pusat perhatian, cuman bukan pusat perhatiannya, bukan dari golongan manusia lah dia bilang. Dia udah bilang begitu. Itu gue ngalamin kejadian kayak gitu sampai jam 2 pagi berantem gak jelas, kejadiannya kayak gitu kan. Sampai jam 2 pagi baru gue bisa tidur maksa, cuman bisa tidur juga. Pas pagi gue berunding tuh bertiga, gue ngarahinnya lewat Cimelati. Kayaknya turun lewat Cimelati aja dah, itu udah pagi nih ya. Packing gue langsung, udah gak ada pikiran buat foto. Turun lewat Cimelati aja dah ya, gue gituin kan ya, biar gak ada apa-apa nih lewat sini lagi. Kata si Begeng, jangan dah, gak enak hawa gue, lewat sini aja lagi dah. Cuman kan gue iseng kan bertiga nanya, bang malam kagak ada yang pada ke puncak emang bang? Itu nanya ke orang-orang yang udah pernah datang tuh? Iya, yang udah datang nggak ada. Di situ ada 7 kelompok termasuk gue. 7 kelompok. Gue nanya sekeliling, nggak ada bang malam, gue pada di sini semua. Padahal lu ngeliat suara-suara rame ya di luar? Nggak ngeliat, denger doang. Iya, denger suara rame. Cuma gue dengernya emang dari sebelah kiri gue kan puncak tuh, sebelah kiri jelas banget tuh. Gue nanya nggak ada satupun yang ngaku. Udah gue langsung turun turun normal gue. Itu udah turun lah ya, gue nanya pendaki, katanya sekitar jam segitu nggak ada yang ke puncak. Mereka bilang yang nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus gue turun, kan temen gue kan belum pada pernah ke Kawaratu dong. Gue belok ke kanan Kawaratu, udah nyampe pertigaan Bajuri. Kawaratu itu sepi, nggak ada orang, sepi. Sepi sama sekali. Nyampe Kawaratu, si temen gue ini, si Begeng lah sebut aja ya. Dia bilang lagi ke gue, nggak bilang sih, seingat gue itu dia apa ya? Ngomong sendiri. Dia bilangnya begini apa namanya? Kalau di atas emang pada jahat, kalau di sini masih baik-baik, masih bahasanya masih di anak buahnya apa ya, Ratu Selatan, dia bilangnya gitu. Oh, oke. Kalau di Kawaratu masih dayang-dayangnya kebanyakan, kalau di atas jahat-jahat. Makin gak beres di situ udah, gue mutusin turun. Sekitar jam berapa itu ya gue? Jam 3:30 sore. Kan kalau gue kan sering ke Kawaratu nih itu kondisi hari Minggu. Gue mikirnya kok nggak ada pengunjung Kawaratu. Kata gue,
nggak ada pengunjung ya, sepi nih, enak nih kata gue. Ya gue mikirnya emang sepi, lagi sepi dong. Ya udah, itu emang itu di situ bener-bener sepi, gue doang bertiga posisi. Di situ udah gue ngerasain aneh. Posisi hari Minggu itu kondisi. Kan gue mikirnya setiap hari Minggu itu pasti pengunjung rame ya ke Kawaratu. Ya sekitar 20 orangan lebih lah yang mengunjung situ. Terus ada Satu orang pun nggak nemuin lo? Gak ada. Gue turun, gue balik, mutusin balik tuh udah jam 3 lewat gue itu. Turun, gue cuma ketemu sama pemburu. Oke. Ngobrol sih emang gue pemburu. Dari mana? Dari Puncak Salak. Oh, ya udah hati-hati. Udah pada mau turun kan, udah gue turun tuh. Turun. Ya kan gue penasaran dong bertiga. Posisi udah nyampe itu sih base camp. Oke. Yang penasaran sih si Begeng, teman gue itu, dia nanya dong, bang, di atas emang ada ini bang, kucing. Kucing apaan? Kucing hutan? Enggak, kucing kampung. Kagak ada lah, ngaco lu, kucing kampung, tinggian segitu. Nggak mungkin lah. Dia yang penjaga base camp nanya, emang ada apaan di atas? Nah si Begeng bilang, nggak ada apa-apa. Oh, skip tuh. Di skip sama Begeng. Udah. Jadi gue udah nyampe bawah nih. Kan di belakang base camp itu ada saung buat lesehan gitu, yang tempat-tempat pendaki pada mau naik istirahat. Gue di situ sekitar itu gue udah habis maghrib ya, udah nyantai-nyantai, bersih-bersih, nyantai-nyantai. Gue ngobrolin di atas, tentang di atas sama temen gue bertiga ini, yang ngomongin hal-hal itulah, nggak beres lah. Itu pas gue mau pulang, gue bertiga-tiganya ngelihat apaan? Orang tinggi gede Di saung itu begini. di belakang saung. Oh. Setinggi tiga lantai lah itu kayaknya. Hitam, matanya merah. Yang bikin gue kaget, ada kandang burung elang. Elangnya ikutan teriak anjing. Tiga-tiganya ngeliat itu loh? Tiga-tiganya gue ngeliat. Gue kabur dong. Kabur gue ke base camp yang mamang-mamang itu. Ada apaan sih, kata yang itunya. Kagak bang, nggak ada apa-apa. Udah gue balik lagi ke saung, prepare udah nggak beres tuh. Tongolin pocong anjing. Tiga-tiganya gue ngeliat pocong. Sampai bawah gue kelak itu pocong. Gue nggak ngerti salah apaan itu, gue bertiga. Itu gue nggak ada bahasa sembarangan sih menurut gue. Tuh nggak ada yang sompral padahal? Nggak ada, normal aja. Di atas tuh emang niat gue cuman daki, have fun, foto-foto kan. Kebetulan si Eka itu kan hobinya fotografer ya, itu doang emang. Cuman ya itu yang gue alamin. Terus akhirnya? Ya ngibrit gue. Itu udah selesai, udah dikit lagi mau packing, udah kelar. Itu jam berapa lu nyampe base camp? Gue sih nyampe base camp sore, cuman gue prepare sampai malam di situ, rapi-rapi. Lu ngeliatnya malam tuh? Malam, posisi jam 8 ke atas. 8 ke atas itu gua. Terakhir ngeliat pocong, gue cabut semua. Banyak yang ketinggalan tuh, kompor, nesting, seinget gue, SB. Terus apalagi ya, yang buat kaki tuh, hamstring apa sih namanya, gue nggak tahu tuh. Sama matras satu, tuh seinget gue yang tinggalan tuh. Udah tinggal cabut, buru-buru, gue sampai nggak laporan. Nah, gue sendiri naik motor, dia berdua. Oke. Gue pas balik di jalur juga masih nggak jelas, motor gue mati. Yang sampai Scoopy. Mana tuh? Ciawi lagi. Udah ketinggalan jauh sih itu gue, HP mati. Ya gue akhirnya ngubungin temen gue yang bocah Cibodas tuh, dia si Buyung namanya, dia jaga di sana juga, dia kerja di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kan. Jemput gue nungguin sejam setengah lah sama dia, beres tuh. Oh iya tuh, satu lagi kelupaan yang soal Kawaratu. Nah, kan gue ngeliatnya pas di atas tuh sepi ya, itu kondisi hari Minggu. Nah gue di situ bertiga validasinya bertiga langsung. Gue nanya dong, Mang, nggak ada yang pengunjung ke Kawaratu? Nanya ke bagian si Maksi tadi? Si Maksi, ada seriusan, dilihat dong, ada ternyata total sekitar 25 sampai 30 lah tuh ya, gue lihat di data tuh. Kan ada datanya dong pasti pengunjung. Gue bertiga langsung mikir, anjing,
lu ngeliat nggak sih ada orang satupun di Kawaratu? Nggak ada. Nggak ada orang itu seriusan. Itu gue ngeliat, bener-bener ngeliat tuh di data ada 25 lebih pengunjung ke Kawaratu. Dan gue ngeliat parkiran motor tuh ada motor. Pas sebelum gue keluar gerbang pendakian, ada pengunjung. Gue ngeliat datanya persis. Dan terakhir gue di atas pas naik gunung udah mutusin udah lah nggak usah gitu-gitu lagi. Oh itu yang terakhir? Ya terakhir doping-dopingan. Dan terakhir gue naik sama mereka bertiga di tahun 2016. Gue lupa tuh antara 2016 atau 2017 sih itu. Itu posisi gue sekitaran tahun segitu gue kesalak. Nah yang terakhir nih, pesan-pesan lu nih sama teman-teman nih kalau naik gunung mungkin. Ya pesan-pesan gue sih, kita naik gunung ya normal-normal aja sih niatnya ya. Normal-normal aja sih. Ya kita naik niatnya mau apa. Pokoknya jangan yang aneh-aneh lah sih, itu pesen gue. Soalnya gue naik gunung ya dengan sepengetahuan yang awam gue. Ya awam lah, menurut gue orang awam. Gue nggak begitu tahu banyak tentang alam, ya gue cuman penikmat aja. Ya pesan gue sih cuman ya normal-normal aja lah kalau naik. Nggak usah neko-neko ya? Nggak usah neko-neko sama niat lu yang neko-neko. Oke. Ya karena kan kita nggak tahu lah ya di sana tuh kayak gimana. Ya bahasanya kalau kita mau masuk ke rumah orang, ya paling nggak permisi. Ya itu sih logika gue. Ya cuman menurut gue tuh kemarin gue udah permisi, udah kulonuan lah ke sana. Cuma nggak ngerti ada hal-hal yang menurut gue itu di luar logika. Itu aja sih. Oke, Lang, thank you Lang ya udah mau datang di podcast kita nih. Oke. Gokil sih cerita lu. Buat temen-temen tuh kalau naik gunung jangan sompral lah ya. Iya. Cuma menurut gue banyak sih cerita-cerita cerita-cerita yang di luar logika manusia sih banyak menurut gue, pendaki-pendaki lain yang salak ya. Cuman mungkin ini segelintir cerita dari gue sih. Cuma menurut gue di luar sana mungkin ada lagi yang lebih parah menurut gue. Oke. Ya buat teman-teman yang punya cerita kayak Lang nih bisa kirim email lah, nanti di description box kita cantumin. Oke, gitu aja ya. Makasih buat Lang. Sip. Selamat malam.